Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku. Sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita. Sebab kepadamu-lah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan. Dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, patokan kehidupan dari Mazmur pasal 86. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia sangat susah.
terbit dari kerendahan hati, penderitaan hidup, dan kebutuhan yang sangat besar akan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sangat peduli umatnya yang datang kepadanya dengan hati yang hancur dan dalam keadaan sulit dan susah. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 35 ayat 11, Mazmur 74 ayat 21, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Daud berseru di ayat 17, tunjukkanlah kepadaku jalan di tengah kesulitan hidup. Daud dengan rendah hati memohon Tuhan, ajarkan saya jalan-jalanmu yang benar, supaya saya dapat menjalaninya dengan segenap hatiku. Saudara, saat kita mengalami kesusahan hidup, kita harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat untuk dapat berjalan dalam hidup yang Tuhan mau, dan sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan, berarti hidup di dalam kebenaran. Saudara, di ayat 8 dan 10 ditulis tidak ada yang seperti Engkau. Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan siapapun dan apapun. Dia hidup, dia berkuasa, dia sanggup untuk melakukan perbuatan yang dahsyat bagi orang yang hidup mengasihi. Dia peduli, dia mengerti. Sebab itu, biarlah kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, dan bulatkanlah hatiku untuk hidup menurut kebenaran. Kita bisa selalu meminta agar Tuhan meningkatkan kesadaran kita, menambahkan ketaatan kita. Karena berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Artinya kita harus hidup benar. Kita harus hidup benar. Kita harus hidup benar sesuai firman Tuhan. Barulah kita akan mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan. Entah apapun situasi kita harus hidup benar, yaitu hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perasaan, dan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati.